Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang momentum. Pertama, momentum adalah besaran turunan dari masa, panjang, dan waktu. Momentum merupakan besaran turunan yang muncul karena adanya benda bermassa dan bergerak. Dalam fisika, momentum dilambangkan dengan huruf P. Ini adalah rumus momentum, yaitu P sama dengan M dikali V. M yaitu massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Selanjutnya, kita akan membahas impuls. Impuls yaitu suatu peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang singkat. Impuls dapat diketahui dengan lambang I. Rumus impuls adalah F dikali T, yang dimana F adalah gaya dan T adalah waktu. Contoh impuls dalam kehidupan sehari-hari adalah bola ditendang, bola kasti yang dipukul. Karena ketika terjadi tendangan dan pukulan, gaya yang bekerja sangat singkat. Hubungan antara impuls dan momentum. Ada satu dalam hukum Newton yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian antara massa dengan percepatannya. Dapat ditulis dengan rumus F sama dengan M dikali A. Apabila kita masukkan ke dalam rumus I sama dengan F kali delta T, maka menghasilkan I sama dengan M dikali V1 dikurang M dikali V2. Jadi kesimpulannya adalah besarnya impuls yang bekerja atau mengenai suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum terhadap benda tersebut. Momentum dan impuls adalah peristiwa yang sama-sama penting untuk dipelajari. Setelah mempelajari tentang momentum dan impuls, selanjutnya kita akan membahas tentang tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa pertemuan di antara dua benda yang bergerak. Ketika tumbukan terjadi, maka hukum kekekalan momentum selalu berlaku, tetapi hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Kemungkinan sebagian energi kinetik berubah menjadi energi panas karena adanya tumbukan. Terdapat 3 jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang dimaksud dengan tumbukan lenting sempurna yaitu dua benda bisa dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika tidak ada kehilangan energi kinetik saat terjadinya tumbukan. Yang dimaksud dengan tumbukan lenting sebagian yaitu dua benda dapat dibilang mengalami tumbukan lenting sebagian jika ada kehilangan energi kinetik sesudah tumbukan. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Dua benda bisa dinyatakan mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali apabila keduanya telah mengalami tumbukan, lalu setelah tumbukan, kedua benda tersebut mempunyai kecepatan yang sama.